sini supaya saya ngomongnya sedikit aja. Jadi ini kira-kira yang akan saya bicarakan. Ini saya dapat dari panitia. Saya harus ngomong ini. Ngomong ini semua, lalu saya bertanya di dalam hati, kenapa Anda belajar ini? Saya mau kasih ini. Lalu ini buat apa sih? Saya minta 3 jawaban dari perempuan dan 3 jawaban dari laki-laki. Kenapa Anda belajar ini? Ayo, jangan malu-malu. Ya, si Mas siapa namanya Mas? Mas Alif, silakan Mas Alif. Kenapa kita perlu pelajari pemukiman ini tentang desa-desa? Karena kita sebagai orang yang di masa depan akan menjadi perencana yang handal, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih kehidupan masyarakat di desa, seperti apa adat istiadat dan budaya-budaya mereka di pedesaan, yang kemungkinan bisa dari hasil penelitian tersebut kita bisa melihat apa sih potensi dari wilayah-wilayah tertentu, dari desa-desa tertentu gitu Pak. Oke Alif, ada yang lain? Silakan. Silakan yang lain. Ini masa baru Alif aja, ayo. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanga Saputra. Di sini biasanya kan mengapa kita harus tahu bagaimana bentuk dan isi data dan bagaimana penarikan sebuah data. Menurut saya pribadi adalah biar kalau misalnya kita atau sebuah data kayak biar bisa dikaji oleh orang yang lebih dalam, terus lebih sebagai bukan pengetahuan ya namanya, sebagai apa ya, kalau informasi kita itu kan kalau satu desa itu kan kebanyakan lebih ketinggalan rata-rata, tapi juga semuanya biar kayak masyarakat luas tuh bisa gampang cari datanya. Makanya kita melakukan kunjungan secara langsung, membuat sebuah datanya biar kita tahu bagaimana kondisi desa meskipun kita nggak datang sana. Terus mungkin orang-orang yang nggak survei ke sana juga jadi tahu bagaimana kondisi desa tersebut. Jadi bisa ditindaklanjuti dengan baik. Terima kasih. Oke, siapa namamu? Erlangga. Erlangga. Siapa lagi selain Erlangga? Yang wanita. Oke. Oke, perkenalkan saya Xiaomi Ataya, biasa dipanggil Xiaomi. Nah, untuk saya kenapa sih kita perlu mempelajari tentang pengumpulan data, terus juga kita perlu mencoba untuk berkoneksi dengan masyarakat luas, karena nantinya ini kan kita bakal jadi calon perencana wilayah kota, dan untuk itu kita perlu mengetahui juga nih ada masalah apa sih di antara masyarakat, di antara permukimannya, dan nantinya ketika kita mengetahui permasalahan secara langsung, gak cuma dari hal yang udah kita baca, kita dengar aja, yang mana kayak kita turun langsung nih, kita melihat yang terjadi sebenarnya itu apa, kita bisa menemukan solusi yang sesuai itu apa, dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya agar bisa berdampak luas, gak cuma di dalam satu kawasan, tapi juga itu tuh bisa berimpact ke kawasan-kawasan lainnya. Terima kasih. Oke. Kedudukan 2-1 untuk laki-laki. Yang perempuan atau mau yang laki? Lagi. Yang perempuan nih jangan sampai adu penalti nanti ya. Ayo. Ya, silakan. Siapa namanya? Panggilannya Marshall aja. Oke. Baik, izin menjawab Pak untuk tujuan dari pengambilan data sendiri. Jadi kita bisa membandingkan antara data sekunder dan data primer. Data sekunder itu sendiri kan sudah kita dapat dari jurnal ataupun artikel ataupun berita ataupun lainnya. Nah, ketujuan dari kita turun langsung ke desa tersebut adalah membandingkan apakah data sekunder itu benar ataupun adakah data-data lain yang bisa ditambahkan ke dalam bank data kita. Seperti itu. Terima kasih. Sip. Ayo, siapa yang mau? Ayo, nggak usah malu, nggak usah takut. Saya kasih tahu, ketakutan itu adalah frekuensinya iblis. Silakan. Silakan. Ini dua lagi yang wanita, tolong. Masa mesti laki? Nah,
Puji Tuhan, alhamdulillah. Siapa Mbak? Perkenalkan, saya Putu Gamian dari Mandaka Tegas, bisa dipanggil Mandaka. Nah, menurut saya, kenapa kita perlu mempelajari tentang pengumpulan data? Itu karena agar supaya kita itu bisa tahu dan memiliki data yang pasti terkait apa yang kita survei. Terima kasih. Satu lagi yang Putri. Ayo, Mbak, monggo Mbak. Sama ini Mbak. Monggo. Nggak usah bergetar. Saya udah kakek-kakek kok Mbak. Perkenalkan, nama saya Rahmalia. Rahmalia. Bisa dipanggil Arya. Menurut saya tujuan kita untuk mengumpulkan data itu pastinya kita sebagai perencana tuh harus mempunyai data yang pasti, punya data yang konkret. Jadi bisa kita olah, kita coba untuk untuk coba cari solusinya untuk untuk mengolah datanya biar bisa jadi solusi aja sih Pak. Solusi. Iya. Oke, solusi. Ini yang mau saya garis bawahi, solusi ya, solusi. Tapi saya sekarang mau membagi ini dulu dalam dua hal. Yang ditanya oleh panitia sebagai tujuan itu adalah bagaimana pola pikir. Sementara rincian materi, data, teknik adalah pola tindak. Saya berharap Anda juga mulai memahami bahwa pola tindak itu terjadi karena pola pikir. Kalau nggak ada pola pikir, mau bertindak apa? Bertindak seseorang yang pikirannya katakanlah hanya berpihak pada materi, tentu berbeda dengan seseorang yang pikirannya selain materi juga kebahagiaan, karena materi bukan kebahagiaan. Nah, tetapi ini semua itu nanti yang akan diterangkan oleh Kak Tami maupun Kak Dita, sementara saya mau ngomong yang ini. Jadi sebetulnya pola pikir itu tergantung paradigma yang dipakai. Paradigma yang dipakai apa itu? Kesadaran cara berkehidupan. Nah, saya sekarang mau membuat garis di sini. Ini ada garis yang di sini namanya keyakinan, termasuk agama, yaitu juga keyakinan. Sehingga Anda tidak mau melanggar sesuatu hal karena punya keyakinan. Sementara di sini kegiatan atau aksi. Nah, ini bagian horizontal atas dan bawah. Tetapi juga ada yang bagian yang lain di tengah ini. Anda bisa menjadi sarjana korporat atau sarjana masyarakat. Tapi dari beberapa jawaban saya masih ragu apakah Anda betul-betul sudah berpihak pada masyarakat atau Anda masih sarjana korporat. Kenapa saya sebut sarjana korporat? Karena dia biasanya hanya pakai kepalanya saja. Yang dilakukan adalah kira-kira cari profit. Ya. Sementara di sini itu dia kepala dan hati. People, planet, profit. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Saya teruskan lagi. Saya akan cepat-cepat sekali karena waktu saya sangat terbatas. Di sini terjadi ketimpangan ekonomi karena private profit itu tidak sama. Sementara di sini berbagi kemampuan. Hasilnya peningkatan kesenjangan sosial dan bermanfaat bagi lingkungan kehidupan. Jadi jawaban dari 6 orang tadi, saya berharap Anda bisa paham bahwa data yang Anda cari itu bukan untuk peningkatan kesenjangan sosial,
tetapi untuk kebermanfaatan Anda pada masyarakat. Begitu. Oke, saya sekarang mau kira-kira bagaimana sih tingkah laku seorang sarjana masyarakat. Ini kira-kira sarjana masyarakat filosofi. Maaf ini saya pakai bahasa Inggris ya, karena saya nggak laku kalau di sini. Saya lakunya di luar negeri. Ya. Unlock local capabilities and potential. Jadi Anda harus membuka kunci dari potensi-potensi yang ada di desa. Bukan hanya potensi sumber daya alam, tapi potensi sumber daya manusia Anda harus buka. Yang kedua, setelah itu dibawa ke atas untuk dijadikan landasan pembangunan. Yang ketiga, Anda mengawal masyarakat desa itu untuk membangun dirinya sendiri dengan optimum. Oke, sampai sini. Butuh waktu untuk menata pikir atau saya terus? Nah, bagaimana? Butuh waktu menata pikir Anda atau saya boleh terus? Kenceng dikit dong. Oke, yang perempuan? Terus. Nah gitu, hebat. Nah oke, jadi bagaimana Anda harus bertingkah? Satu, ketika Anda di lapangan, dismantle middle class arrogance. Artinya Anda harus menghilangkan kesombongan sebagai seorang sarjana atau calon sarjana. Anda harus hidup bersama masyarakat. Yang kedua, cicing atau bahasa Sunda. Cicing, keep quiet. Dengarkan apa kata yang diungkapkan oleh penduduk. Yang ketiga, ini yang biasanya paling susah. You have to live there. Karena kamu kalau cuma nyari data, datang seminggu, 2 minggu terus kabur lagi, you don't know exactly apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat itu. Omongan mereka bisa berbeda dengan kondisi sosial, kondisi tekanan, kondisi apapun yang ada di desa itu. Jadi you have to live dengan mereka dan jangan pakai cara hidup Anda. Anda harus dilute dengan cara hidup mereka. Kalau mereka nanti katakanlah panen, ikut panen untuk ngambil hatinya juga sekalian. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, saya terus. Jadi kira-kira ini saya nggak mau lama-lama ya, karena ini sebetulnya waktunya lebih dari 1 hari saya terangin begini, tapi ini cuma dikasih 1,5 jam. Segmentology adalah interaction, discussion, consensus, not authoritarian basis, dan top down. Dalam kuesioner biasanya ditanya, Bapak ini ya, Bapak penghasilannya 200.000 ya, sudah mengarahkan jawaban itu. Biarkan mereka mengungkapkan sendiri. Anda hanya mendengar dan mengambil apa yang diungkapkan oleh mereka. 2. Jadi di dalam kegiatan pemetaan itu Anda harus menjadi partner mereka. Kalau menjadi orang luar, Anda belum bisa dianggap teman yang bisa dijadikan teman curcol gitu. Nah, kondisi perpecahan yang baik adalah Anda sudah dianggap warga sana, meskipun curcol Anda bisa mendapatkan data yang betul-betul otentik dari mereka. Ketiga,
Tolong lu. Kayaknya. Jadi mereka harus aktif dan memberi keputusan, bukan Anda yang datang ke sana sebagai orang dari perguruan tinggi. Yang keempat, sharing appropriate technology. Jadi semuanya harus di-sharing, termasuk jawaban-jawaban itu harus di-sharing. Baik, saya nggak mau teruskan karena ini nanti ada banyak, tapi saya mau segera pindah ke ini. Saya agak melenceng sedikit ke konsep pemberdayaan. Ini harusnya nggak keluar dulu, saya minta maaf ya. Oke. Jadi yang namanya konsep pemberdayaan itu adalah si personal harus merespek lokal komunitas. Local community harus dihormati dengan cara melakukan participatory development. Kalau sudah ada participatory, jadi bukan keinginan kita pembangunan itu, tapi keinginan mereka. Kalau sudah ada participatory, maka ada terjadi pemberdayaan. Kalau sudah ada terjadi pemberdayaan, maka ada local capacity building, dan ini bisa dilakukan dengan pemetaan juga. Lalu ada equity building, dan terakhir ada pembangunan yang berbasis local wisdom. Kalau sudah sampai sini, dan pembangunan itu bisa berlanjut tanpa ada campur tangan kita. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanya? Silakan. Saya juga harus memotong di sini, tapi saya mau memajukan sedikit bahwa untuk pekerjaan yang sustainable, maka perlu ada yang namanya pohon pemberdayaan. Saya nggak mau ngomong terlalu banyak di sini. Anda lihat saja bahwa local resource harus dirubah menjadi local contribution dengan cara apa? Motivasi rakyat harus terangkat, kreativitas harus terangkat, kemampuan mandiri harus terangkat, percaya diri harus terangkat, kemampuan mengevaluasi diri, dan ada positive experience. Ini semua menjadi sebuah akar dari benih yang namanya program. Ada 6 syarat program itu. Saya nggak mau ngomong, Anda baca sendiri. Saya beri kesempatan waktu baca. Orientasinya harus benar, tekniknya harus sesuai, ada organisasi, dan masyarakat yang penting itu ini. Mereka menyadari bahwa bantuan itu bukan gratis, harus ada subsequent cost untuk sustainability. Dan terakhir ada politik desa yang harus Anda perhitungkan juga. Politik desa bukan berarti partai-partai, bukan. Haji A sama Haji B tidak bersahabat gara-gara anaknya pernah membatalkan pernikahan, itu Anda juga harus paham di situ ya. Dan harus menjadi penengah supaya Haji A dan Haji B bisa rujuk kembali meskipun anaknya sudah sakit hati. Nah, ini semua itu harus ada good governance. Saya cepat aja. Jadi Anda hanya memberi kontribusi, advice, training, teknologi, financial yang sifatnya komplementari, transparan, dosisnya terukur, waktunya tepat, dan dimonitor terus. Jadi kalau nanti ini semua terjadi, maka ini adalah personal empowerment yang bawah, yang atas ada structural empowerment, yang atas objektif pembangunan itu akan terjadi. Saya nggak mau lanjut lagi, saya escape saja. Ini kenapa saya tulis ini, saya mohon maaf yang bukan beragama Islam, yang bukan Muslim, saya mohon maaf. Mumpung ini hari Jumat, jadi saya masukin ini. Sebetulnya kira-kira yang saya harapkan
Anda betul paham bahwa paradigma itu adalah kemampuan untuk membaca situasi. Ini adalah bacalah, gitu kira-kira. Membaca situasi yang ada di rakyat yang tidak terungkap baik kata-kata maupun bukan kata-kata. Anda harus bisa membaca. Sehingga untuk bisa membaca itu, Anda perlu yang namanya kesadaran. Ya, kesadaran. Saya sekarang mau coba memberikan contoh pemetaan yang dilakukan oleh The Depot LSM tahun 2016 kira-kira. Ini desa Selampau. Jadi semua The Depot LSM turun gunung untuk melakukan pemetaan ini. Ada 3 data dasar spasial. Nanti Mbak kami sama Kak Anggun akan berbicara dengan itu. Ini data spasialnya, ini data dasar sosialnya, dan ini adalah data dasar sektoral. Tetapi yang saya ingin katakan pada Anda semua itu adalah tujuan dari kegiatan pemetaan itu adalah dan penentuan arah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan kesehatan. Tujuan utama itu sebetulnya adalah kedaulatan pendidikan lokal. Jadi yang Anda lakukan, melakukan pendataan posisi awal desa, pendataan potensi, data dasar spasial, data dasar sosial, data dasar sektoral. Ini adalah besaran effort Anda ke sana. Kalau sudah dapat ini semua, maka ada konsolidasi di desa. Potensimu mau dijadiin apa? Jadi ada hasrat potensi komunitas lokal, daya dukung lingkungan yang besaran effortnya itu jauh lebih besar dari yang tadi. Ini besaran effortnya kan kecil. Ya, besaran effortnya lebih besar. Ini adalah untuk melakukan kegiatan yang namanya self organizing, sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan diorganisasi oleh diri mereka sendiri, bukan oleh kita dari orang luar. Terbentuk koperasi dan organisasi pelaksana. Nah, lalu ini lebih kecil, kegiatan partisipatif. Inilah yang akan membangun desa dengan baik. Kegiatan partisipatif, bukan orang luar datang membangun terus pulang, bukan itu. Tapi harus orang desa sendiri. Baik, ini kira-kira rangkuman saya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya minta maaf, ini terlalu cepat. Dan saya juga tidak bisa memperlambat ini karena ada bahan-bahan lain yang sesuai dengan tor yang saya dapat. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya. Selain yang tadi 3 yang tadi, misalnya contoh kasusnya sebuah desa udah transisi duluan sama orang yang mau dari kota datang. Sebagaimana cara kita mau membangun kepercayaan, Pak? Selain tadi yang 3 tadi, apakah ada? Saya contoh kasusnya satu desa, saya ke desa. Cuman warga desanya udah transisi untuk pada orang-orang kota yang datang ke sana karena ada hal buruk sebelumnya. Nah, bagaimana kita untuk membangun satu kepercayaan kembali, Pak? Terima kasih. Itu prinsip dasar dari Levin. Jadi Anda harus dalam tanda petik datang ke sana, sabar, dengerin, dan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang desa itu perlu waktu yang lama. Saya mau mengatakan bahwa pengalaman saya, nih nanti kakak-kakak berdua bisa jelasin. Hampir 8 bulan di Berau, Kak Dita, itu hanya untuk mencairkan atau disebut
ada psychological barrier yang harus dismantle. Itu yang dilakukan supaya masyarakat desa percaya sama kita. Gini aja deh, kamu tadi namanya Erlangga. Kamu pacaran, mencoba menarik perhatian pacarmu itu pengalaman dong. Menarik perhatian cewek yang kamu udah bagaimana? Berapa lama? Kira-kira? Belum pernah pacaran. Siapa yang pernah punya pacaran? Tuh. Berapa lama tuh? Ada cewek yang kamu taksir. Berapa lama kira-kira kamu bisa menarik? Pakai pelet itu maju. Ya. Oke, artinya Anda butuh waktu untuk mendevelop kepercayaan. Nggak bisa saja. Artinya kamu harus tinggal di situ. Nggak bisa kamu datang 2 minggu pergi, 2 minggu pergi, nggak bisa. Ya. Tadi ada Levin yang nomor 3 ya. Levin Anda menetap di situ. Kalau nggak Levin, bagaimana Anda tahu masalah real dari penduduk? Mereka jawab, Anda siapa yang butuh air? Saya. Tapi mereka sudah dibikinin air, tetap pakai air sungai. Kenapa? Karena kita tidak dalam tanda kutip memahami kondisi sosial di sana. Karena di sungai itu si ibu-ibu bisa merukit. Jadi saya terpaksa bikin tempat MCK yang ibu-ibu bisa merukit. Ya, ada hal-hal seperti itu yang harus kamu ketahui ketika kamu melakukan pemetaan. Kira-kira kondisi sosialnya seperti apa? Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang Putri, boleh dong. Siapa nama? Mau berdiri, mau duduk, mau jongkok, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Safakamila. Jadi pertanyaan saya tentang ini Pak, kan dari awal kita belajar tentang lab pemukiman itu bagaimana kita mengolah data, dan juga Bapak tadi sempat bilang bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana kita bisa terbuka dan bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Itu kan tujuannya untuk bisa mendapatkan data ya Pak. Nah, yang saya ingin tahu tuh apa sebenarnya orientasi hasil dari pekerjaan KWK adalah berupa data, ada pengeluaran lain selain data gitu nggak Pak? Kira-kira ada output lain dari profesi PWK selain data? Itu, makasih. Harusnya Mbak siapa tadi namanya? Fatia. Mbak Fatia. Data itu harusnya dipakai untuk melakukan pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang terjadi sekarang, data hanya data pembangunan berbasis Bappenas. Orang Bappenas otaknya beda dengan orang desa. Orang desa mintanya balong, atau balong orang dari Sunda. Kolam ikan. Orang desa maunya balong, masuk RAPBN Bappenas jadinya kolam renang. Nah gimana coba? Ya, data itulah yang harus dipakai kita untuk mendekati masyarakat. Bukan berdasarkan data itu kita merencanain sendiri aja. Artinya pengambilan datanya harus sesuai dengan kondisi sosial. Ya. Oke, kira-kira cukup? Cukup. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Inilah pola pikir yang saya harap Anda semua bisa memahami bahwa kondisi sosial harus ada sosial antropologi dan ada lagi apa barangkali tradisi itu harus Anda pahami ketika Anda mengambil data. Saya mau cerita sedikit.
Satu saat saya didatangi orang, Pak itu pompa di bawah